kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan 5 jurnal terbaik yang telah kami rangkum dari 10 jurnal pada tugas yang diberikan oleh Ibu dosen IRP kepada kami. Nah, di sini sebelum kami melanjutkan menjelaskan 5 jurnal terbaik kami, izinkan kami memperkenalkan nama kelompok kami. Saya sebagai pembicara 1, 3, dan 5 dengan nama Kerlesen Jaya Devani dengan NIM 24110077. Dengan saya pembicara 2 dan 4 atas nama Jindra Angelita Teva, NIM 24110044, Program Studi Sistem Informasi. Jurnal terbaik kami yang pertama adalah dampak implementasi sistem ERP terhadap kualitas informasi akuntansi di UKM Vietnam. Nah, di sini penulisnya ada Ho Det Tran dan Nguyen Thi Hong Nguyen. Nah, nama jurnal ini adalah Jurnal Studi Akuntansi Keuangan dan Audit. Jurnal ini diterbitkan pada 24 Januari 2024. Di sini, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana implementasi ERP mempengaruhi kualitas informasi akuntansi pada UKM di Vietnam. Nah, fokusnya ini pada akurasi, konsistensi, ketepatan waktu, dan relevansi informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, pada analisis yang kami dapat di sini, metodenya itu menggunakan data primer atau kuesioner dan analisis kuantitatif. Nah, hasil utama yang kami dapat dari penelitian ini adalah implementasi ERP membuktikan bahwa peningkatan kualitas informasi akuntansi pada UMKM di Vietnam. Jadi untuk kecepatan dan efisiensi waktunya itu dengan menggunakan ERP itu sangat meningkat. Nah, lalu mengapa kami memilih jurnal ini sebagai salah satu yang terbaik? Karena keterkaitan langsung antara ERP dan kualitas sistem informasi akuntansi pada UKM serta resensi pada tahun 2024 membuatnya sangat relevan untuk topik ERP dan UMKM. Ya, sekarang kita masuk pada jurnal yang kedua, implementasi sistem informasi berbasis ERP dengan menggunakan software akurat. Penulis Naufal Raffi Rizaldi, Jurnal Riset Teknik Industri JRTI, terbitan 2024-2025. Studi kasus ini pada CVXYZ yang menerapkan software akurat untuk mengintegrasikan proses bisnis. Ini adalah contoh software akurat 5. Analisis jurnal. Di sini mereka menggunakan metode data kualitatif dan kuantitatif. Hasil utamanya, hasil ternyata menunjukkan ROI 14,2%, indikator ekonomi nyata. Nah, kenapa di sini kami memilih sebagai salah satu jurnal terbaik? Karena nilai tambahnya adalah bukti kuantitatif, ROI, dan fokus implementasi software nyata yang langsung relevan bagi pelaku UMKM dan praktis ERP. Nah, pada jurnal yang ketiga, di sini jurnal terbaik ketiga kami yaitu perkembangan ERP di bidang industri manufaktur pada era transformasi digital. Nah, di sini penulis yang pertama ada Agus Sulaksono dan Julius Nursyamsi. Nah, jurnal dengan nama Jurnal Zaman ini terbitan 2 Agustus 2022. Nah, jurnal yang memetakan perkembangan ERP pada sektor manufaktur dalam konteks transformasi digital ini lebih menyoroti kebutuhan kustomisasi, arsitektur perencanaan, dan integrasi inovasi digital. Nah, di sini analisis jurnal yang kami dapati, penelitian ini menggunakan metode data kualitatif. Hasil utama yang kami dapati dari penelitian ini adalah hasil ternyata menunjukkan bahwa ERP menjadi cara untuk transformasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan mendapatkan keuntungan lebih dari pesaing. Nah, kenapa kami memilih jurnal ini sebagai salah satu jurnal yang terbaik? Karena nilai strategisnya ini, jurnal ini membantu mengaitkan perkembangan teknologi digital dengan arah pengembangan ERP sehingga menjadi referensi teoritis penting. Selanjutnya kita masuk pada jurnal 4 terbaik kami, kerangka kerja yang diusulkan untuk mengimplementasi sistem ERP di UKM. Penulis Danang Setiawan, Muhammad Fareza, Nur Prakoso. Nama jurnal Internasional Penelitian Kecerdasan Buatan, terbit pada tanggal 3 Desember 2023. Penelitian ini mengusulkan kerangka kerja adopsi ERP khusus untuk UKM, metodologi berpusat pada manusia, ada inspirasi, ide, dan implementasi. Nah, analisis jurnal, di sini mereka menggunakan metode desain penelitian berbasis studi kasus dan wawancara yang mendalam fase-fase desain manusiawi. Hasil utamanya, implementasi sistem ERP berhasil pada modul penjualan pada studi kasus UAT diterima pengguna. Di sini mengapa kami memilih jurnal ini menjadi jurnal terbaik kami? Karena kerangka yang aplikatif untuk UKM, kelompok yang sering mengalami kegagalan implementasi ERP menjadikan arti praktis tinggi untuk implementator skala kecil. Nah, selanjutnya kami masuk pada jurnal kelima kami sebagai salah satu jurnal terbaik.
sekaligus menjadi jurnal terbaik terakhir yang kami pilih. Di sini dengan topik pengembangan sistem aplikasi mini ERP menggunakan metodologi Agile atau Agile untuk mengoptimalkan proses produksi di perusahaan manufaktur kain. Nah, di sini kita bisa lihat contoh metodologi Agile ada dari development, testing, design, recruitment, dan review. Nah, di sini penulisnya adalah Widya Febriani dan Sinung Suakanto. Nah, jurnal dengan nama Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi ini terbit pada Oktober 2024. Nah, jurnal ini mengembangkan mini ERP berbasis Agile untuk perusahaan manufaktur kain atau UMKM tekstil agar proses produksi, pencatatan, dan quality control menjadi lebih efisien. Nah, kita bisa lihat di sini jika model mini ERP ditambah dengan Agile sebagai pendekatan yang realistis untuk UMKM tekstil, maka akan menambah literatur terapan implementasi ERP di sektor manufaktur kecil. Nah, di sini kita bisa lihat juga apa itu Agile. Agile adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada interaksi pendek, umpan balik, penggunaan cepat, dan penyesuaian berkelanjutan. Kita bisa lihat contoh-contohnya di sini ada the software development cycle dan juga ada ERP implementation waterfall versus Agile. Kita bisa lihat contohnya di sini. Waterfall itu dia seperti turun tangga, tidak ada putar baliknya, sedangkan Agile itu dia semacam rantai makanan atau pasokan. Nah, di sini analisis jurnal yang kami dapati yaitu dengan pertama, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan hasil utama yang kami dapat dari penelitian ini adalah mini ERP meningkatkan efisiensi akurasi pencatatan dan mengurangi kesalahan manual. Jadi awalnya kesalahan manual itu terdapat kesalahan dari staf atau pegawai dalam akurasi pencatatan, namun ketika diterapkan mini ERP, ini kesalahan seperti itu berkurang sangat gratis, sehingga ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan. Nah, di sini kenapa kami pilih jurnal ini sebagai salah satu yang terbaik? Karena kerangka yang aplikatif untuk UKM atau kelompok yang sering mengalami kegagalan implementasi ERP menjadikan artikel ini atau jurnal ini bernilai praktis tinggi untuk implementator skala kecil. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah sebuah perusahaan atau bisnis atau organisasi jika tanpa ERP atau masih dilakukan secara manual, ini akan memperlambat kinerja sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Sekian presentasi dari kami berdua. Terima kasih.